Tidak ada yang memberi peringatan sebelum hidup mulai merampas satu persatu hal yang kita anggap pasti. Pada awalnya, semuanya terlihat terkendali. Pekerjaan berjalan, hubungan terasa stabil, nama baik masih dihormati. Kita bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa usaha hari ini akan menghasilkan kepastian esok hari. Itu adalah ilusi yang nyaman dan seperti semua ilusi, ia akan runtuh tanpa aba-aba. Aku pernah percaya bahwa kendali berarti memastikan hasil, bahwa jika aku bekerja cukup keras, bersikap cukup baik, dan tidak melanggar aturan, hidup akan membalas dengan perlakuan yang setimpal. Keyakinan itu tidak datang dari kesombongan, melainkan dari kebiasaan manusia yang paling umum, berharap dunia bersikap masuk akal. Namun hidup tidak pernah berjanji untuk masuk akal. Hari itu datang tanpa drama besar. Tidak ada ledakan. Tidak. Hanya satu percakapan singkat yang mengubah cara pandangku terhadap kendali. Sebuah keputusan yang dibuat orang lain. Sebuah situasi yang tidak memintaku untuk siap. Dan tiba-tiba, sesuatu yang kubangun bertahan-tahan tidak lagi berada dalam genggamanku. Yang paling mengejutkan bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan reaksiku terhadapnya. Pikiran mulai berlari tanpa kendali. Aku menggulang-gulang kejadian itu, mencari celah, mencari siapa yang salah, mencari kalimat yang seharusnya kuucapkan. Emosi muncul tanpa diminta, marah, kecewa, takut, semuanya bercampur menjadi satu. Kebisingan batin yang melelahkan. Disitulah aku menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara jujur oleh siapapun. Kehilangan terbesar bukanlah apa yang diambil dari kita, melainkan kendali atas pikiran. Kita sendiri, tubuhku masih ada, nafasku masih berjalan, namun pikiranku telah menjadi medan perang. Aku tidak sedang diserang oleh dunia luar aku, diserang oleh penilaianku sendiri. Stoikisme menyebut ini dengan sederhana. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Kalimat itu terdengar ringan, hampir klise, sampai hidup. Memaksamu mengujinya secara brutal. Apa yang tidak berada dalam kendaliku hari itu? Keputusan orang lain, penilaian mereka, hasil akhir dari sebuah proses, masa lalu yang tidak bisa diulang. Apa yang masih berada dalam kendaliku? Cara aku memaknai semua itu. Sikap yang kuambil setelahnya. Apakah aku akan tenggelam dalam kepahitan, atau berdiri dengan kepala tegak? Masalahnya, tidak ada yang mengajarkan kita untuk menjaga wilayah terakhir ini. Sejak kecil, kita dilatih untuk mengendalikan nilai, karier, pencapaian, citra. Hampir tidak ada yang melatih kita untuk mengendalikan reaksi batin. Akibatnya jelas, begitu dunia bergeser sedikit saja, kita goyah sepenuhnya. Aku mulai memperhatikan orang-orang di sekitarku. Mereka yang terlihat paling marah, biasanya adalah mereka yang merasa paling kehilangan kendali. Mereka yang paling defensif seringkali adalah mereka yang paling rapuh di dalam. Dan sebaliknya, orang-orang yang benar-benar tenang hampir selalu adalah mereka yang sudah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Kesadaran itu tidak membuat hidup menjadi lebih mudah. Ia justru membuat hidup terlihat lebih jujur, bahwa tidak semua usaha akan dihargai, bahwa tidak semua kebaikan akan dibalas, bahwa tidak semua perjuangan akan diakui. Namun, di balik kejujuran pahit itu, ada satu hal yang menguatkan. Jika dunia tidak bisa kita kendalikan, maka kita tidak perlu bergantung padanya untuk berdiri teguh. Sejak hari itu, aku berhenti menanyakan satu pertanyaan yang melelahkan. Kenapa ini terjadi padaku? Aku menggantinya dengan pertanyaan yang lebih sunyi, tapi jauh lebih kuat. Sikap seperti apa yang layak diambil oleh seseorang yang ingin tetap bermartabat? Pertanyaan itu tidak memberi pelarian emosional. Tidak ada pembenaran. Tidak kaidah, pelukan, manis, tapi ia memberi arah. Aku belajar untuk menunda reaksi. Belajar untuk tidak langsung mempercayai pikiran pertama yang muncul. Belajar bahwa tidak semua rasa sakit perlu diumumkan. Dan tidak semua ketidakadilan perlu ditanggapi. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku mulai memahami nilai dari wilayah. Terakhir yang masih bisa kujaga, wilayah itu adalah batinku sendiri. Dan selama wilayah itu masih utuh, hidup sekeras apapun tidak pernah benar-benar menang. Dunia tidak pernah bertanya apakah kita siap. Ia tidak peduli apakah pikiran kita sedang kuat atau rapuh. Ia tidak menunda peristiwa hanya karena batin kita belum tenang. Segalanya bergerak, terus cepat, keras, dan seringkali tanpa alasan yang bisa diterima oleh logika manusia. Setelah kehilangan itu, aku mulai memperhatikan dunia dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tempat yang harus adil, tetapi sebagai tempat yang netral dan acuh. Bukan jahat, bukan baik, hanya berjalan sesuai hukumnya sendiri. Orang-orang di sekitarku tetap sibuk. Mereka tertawa, merencanakan masa depan, membicarakan hal-hal sepele.
Tidak ada tanda bahwa dunia sedang runtuh bagiku. Matahari tetap terbit. Jalanan tetap macet. Pesan-pesan terus masuk ke ponsel. Disitulah kenyataan yang paling sunyi menghantam. Rasa sakit kita jarang menjadi peristiwa penting bagi dunia. Dan itu bukan hinaan, itu adalah fakta. Manusia modern sering hidup dengan keyakinan terselubung bahwa hidup seharusnya menyesuaikan diri dengan kondisi emosional kita. Jika kita terluka, dunia seharusnya lebih lembut. Jika kita lelah, keadaan seharusnya lebih ramah. Jika kita sudah berusaha keras, hasil seharusnya datang tepat waktu. Keyakinan ini jarang diucapkan, tapi hidup dalam kepala banyak orang. Masalahnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Ia tidak menunggu kita pulih sebelum memberi ujian berikutnya. Ia tidak mengurangi tekanannya hanya karena kita merasa sudah cukup menderita. Justru seringkali, satu masalah datang saat masalah lain belum selesai. Dan di sanalah banyak orang runtuh, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka salah menaruh harapan. Aku melihatnya pada orang-orang yang hidupnya tampak baik-baik saja dari luar, tetapi mudah meledak oleh hal kecil, marah berlebihan pada keterlambatan, tersinggung oleh kritik ringan, hancur oleh komentar orang asing. Semua itu bukan karena masalahnya besar, melainkan karena batin mereka menggantungkan stabilitasnya pada dunia luar. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jarang disukai telinga manusia modern, bahwa dunia tidak memiliki kewajiban untuk membuat kita nyaman. Marcus Aurelius, yang hidup di tengah perang dan wabah, tidak menulis tentang harapan dunia menjadi lebih lembut. Ia menulis tentang menjadi cukup kuat untuk hidup di dunia apa adanya. Pemahaman ini tidak membuat hidup terasa hangat, tetapi ia membuat hidup menjadi jelas. Aku mulai menyadari bahwa sebagian besar penderitaanku bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari benturan antara realitas dan ekspektasi. Aku mengharapkan dunia berlaku sesuai dengan versi Kidulong. Saat itu tidak terjadi, batinku memberontak. Padahal dunia tidak pernah menandatangani perjanjian itu dalam kehidupan modern. Kekacauan ini bahkan lebih terasa. Informasi datang tanpa henti, opini orang lain masuk tanpa izin. Perbandingan hidup terjadi setiap detik. Kita melihat keberhasilan orang lain saat kita sedang jatuh, dan kegagalan kita terasa semakin berat. Semua ini membuat satu kesalahan berpikir. Semakin umum, kita mengira bahwa ketenangan datang dari mengatur dunia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali, semakin gelisah batin kita. Aku pernah menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan bagaimana seharusnya orang lain bersikap, bagaimana seharusnya situasi berjalan, bagaimana seharusnya hidup memperlakukanku. Semua itu melelahkan dan tidak menghasilkan apapun selain kepahitan. Dunia tidak berubah sedikit pun karena pikiranku. Yang berubah justru aku. Menyari lebih tegang, lebih sinis, lebih mudah tersulut. Di titik itulah aku mulai memahami mengapa para Stoa tidak menghabiskan energi mereka untuk mengutuk keadaan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Energi batin adalah sumber daya yang terbatas. Menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah bentuk pemborosan yang paling halus. Namun, merusak, aku mulai mengamati reaksiku sendiri terhadap kekacauan kecil sehari-hari. Berita buruk, ucapan orang lain, rencana yang gagal. Awalnya, aku masih bereaksi seperti biasa, emosi naik, pikiran panas, tubuh tegang, namun perlahan, ada jarak kecil yang mulai terbentuk. Jarak antara peristiwa dan reaksiku. Di jarak itulah aku mulai bernapas. Aku belajar mengatakan dalam hati, ini memang terjadi. Aku tidak menyukainya. Tapi, ini nyata. Kalimat sederhana itu tidak menyelesaikan masalah. Namun ia menghentikan kebohongan-kebohongan bahwa dunia seharusnya berbeda dari apa adanya. Dan anehnya, saat aku berhenti menuntut dunia berubah, batinku justru mulai stabil, bukan karena hidup menjadi lebih ringan, tetapi karena aku berhenti melawannya dengan emosi yang tidak perlu. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan yang lemah, ia mengajarkan penerimaan yang aktif, menerima fakta, lalu bertindak sebaik mungkin di dalamnya. Aku masih bekerja, masih berusaha, masih membuat rencana, namun kini tanpa ilusi bahwa semua itu menjamin hasil. Jika hasilnya baik, aku menerimanya dengan tenang. Jika hasilnya buruk, aku tidak runtuh sepenuhnya, karena aku tidak lagi menaruh seluruh harga diriku pada sesuatu yang bisa diambil kapan saja. Dunia tetap kacau, orang tetap tidak konsisten, keadaan tetap berubah tanpa izin. Namun, di tengah semua itu, satu hal mulai tumbuh pelan-pelan. Ketahanan batin, bukan ketahanan yang berisik, bukan yang dipamerkan, tetapi yang terasa saat tekanan datang, dan aku tidak langsung hancur. Aku mulai memahami bahwa menjadi Stoa
bukan berarti hidup tanpa emosi, melainkan hidup tanpa diperbudak olehnya. Dan selama dunia tidak pernah menunggu kita siap, satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah mempersiapkan diri dari dalam. Bukan dengan berharap dunia lebih lembut, tetapi dengan menjadi cukup kokoh untuk berdiri di dunia yang keras. Ada luka yang mudah dikenali orang lain. Luka yang terlihat dari perban, dari bekas jahitan, dari tubuh yang pincang. Dunia tahu bagaimana bersikap pada luka semacam itu. Orang memberi simpati, memberi waktu, memberi ruang, namun ada luka lain yang tidak memiliki tanda apapun. Tidak berdarah, tidak terlihat, tidak meminta perhatian. Luka semacam ini seringkali paling berbahaya. Setelah dunia menunjukkan wajahnya yang acuh, dan aku berhenti berharap ia menjadi lebih ramah, aku mengira semuanya akan membaik dengan sendirinya. Aku keliru. Yang terjadi, justru sebaliknya. Saat kebisingan eksternal mereda, aku mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup. Suara pikiranku sendiri. Dan suara itu tidak selalu rasional. Ia penuh tuduhan, penuh penyesalan. Penyu kalimat seandainya aku menjalani hari-hari seperti biasa, bekerja, berbicara dengan orang lain, menyelesaikan tanggung jawab. Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda, bahkan mungkin aku terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Namun di dalam, ada percakapan yang terus berulang. Kamu seharusnya lebih waspada. Kamu terlalu percaya. Ini salahmu. Tidak ada yang mengatakan itu secara langsung. Tidak ada orang yang menunjuk dan menuduh. Semua itu lahir dari dalam. Dan karena datang dari dalam, ia terasa lebih meyakinkan. Inilah bentuk penderitaan yang jarang dibicarakan secara jujur. Rasa sakit yang tidak datang dari orang lain, melainkan dari pikiran kita sendiri. Stoikisme sejak awal memahami ini. Efektif tidak memperingatkan tentang musuh di luar, melainkan tentang penilaian yang keliru di dalam. Karena musuh dari luar mungkin melukai sekali, tetapi pikiran yang tidak terlatih bisa melukai setiap hari. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang berduka atas peristiwa itu saja. Aku sedang berduka atas gambaran diriku sendiri yang runtuh. Gambaran bahwa aku cukup cerdas untuk menghindari ini. Bahwa aku cukup kuat untuk mengendalikan hasil. Bahwa hidup akan mengikuti rencana jika aku bermain. Sesuai eceran kehilangan itu melukai, egoku lebih dalam daripada kenyataan, dan ego yang terluka jarang bersikap tenang. Ia mencari kambing hitam. Jika tidak menemukan di luar, ia akan menemukannya di dalam. Aku menjadi lebih keras pada diriku sendiri daripada siapapun. Kesalahan kecil terasa besar. Keputusan masa lalu terasa bodoh. Setiap kegagalan lama yang sudah berlalu seperti dihidupkan kembali. Seolah-olah pikiranku ingin menyusun dakwaan lengkap tentang ketidaklayakanku. Ini bukan drama. Ini bukan kesedihan yang ditangisi. Ini adalah kelelahan batin yang sunyi. Banyak orang hidup dengan luka seperti ini tanpa menyadarinya. Mereka menyebutnya perfeksionisme, ambisi, atau tanggung jawab. Padahal seringkali itu hanyalah ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri. Aku mulai memahami bahwa dunia tidak perlu menghancurkanku. Aku cukup mampu melakukannya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, pikiranku memutar ulang kejadian-kejadian lama, bukan untuk belajar, tetapi untuk menyiksa. Aku tahu itu tidak produktif. Aku tahu itu tidak mengubah apapun. Namun aku tetap melakukannya. Disinilah stoikisme menjadi tidak nyaman. Tapi jujur, ia tidak menawarkan pelarian emosional. Ia bertanya dengan dingin, apakah pikiran ini berada dalam kendalimu? Jika ya, mengapa kau membiarkannya melukaimu? Tanpa batas, aku tidak langsung menemukan jawabannya. Yang kutemukan justru perlawanan. Ada bagian dalam diriku yang merasa bahwa menyalahkan diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab. Bahwa jika aku cukup keras pada diriku, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun itu bohong. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku menjadi ragu, takut mengambil keputusan. Terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan buruk. Luca Batten. Ini tidak membuatku lebih bijak, ya membuatku mengecil. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran yang terganggu oleh penilaian keliru akan menjadi sumber penderitaannya sendiri. Aku mulai memahami kalimat itu bukan sebagai teori, melainkan sebagai cermin. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. It's jealous. Namun aku terus menghukumnya, seolah-olah hukuman itu akan memperbaiki sesuatu. Di satu titik, aku berhenti dan bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Jika orang lain berada di posisiku, apakah aku akan sekejam ini padanya? Jawabannya, tidak. Aku akan mengatakan bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia bertindak berdasarkan informasi yang ia miliki saat itu, bahwa hidup memang tidak selalu memberi hasil yang sebanding dengan niat. Namun, pada diriku sendiri, aku menolak memberi kelonggaran. Yang sama,
Disitulah aku melihat bentuk lain dari ketidakadilan. Ketidakadilan yang kita lakukan pada diri sendiri. Lalu kita sebut sebagai kedisiplinan. Stoikisme tidak mengajarkan kekerasan batin. Ia mengajarkan kejujuran dan proporsi, mengakui kesalahan tanpa tenggelam di dalamnya, belajar tanpa terus mencabik. Harga diri, aku mulai melatih satu hal kecil, tapi sulit, mengamati pikiranku tanpa langsung mempercayainya. Saat pikiran berkata, ini semua salahmu, aku tidak langsung membantah. Aku bertanya, bagian mana yang benar, bagian mana yang berlebihan? Latihan ini tidak heroik, tidak dramatis, tidak ada pencerahan instan, namun perlahan, kebisingan itu kehilangan sebagian kekuatannya. Aku mulai melihat bahwa luka batin ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa aku masih melekat pada ilusi lama tentang kendali. Selama aku percaya bahwa aku seharusnya bisa mencegah segalanya, luka ini akan terus terbuka. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ia berarti berhenti menuntut kesempurnaan dari makhluk yang memang tidak sempurna. Di tengah semua itu, aku menyadari satu hal yang jarang dibicarakan. Orang yang terlihat paling keras pada dunia seringkali adalah mereka yang paling keras pada dirinya sendiri. Dan jika aku ingin menjadi lebih teguh, aku tidak bisa terus membiarkan luka ini mengatur caraku berpikir. Luka yang tidak terlihat orang lain tetap membutuhkan perhatian, bukan untuk diratapi, tetapi untuk dipahami. Jika tidak, ia akan terus memengaruhi keputusan, hubungan, dan cara kita memandang diri sendiri. Bab ini tidak berakhir dengan kemenangan. Belum ada ketenangan penuh. Yang ada hanyalah kesadaran yang lebih jujur, bahwa medan pertempuran sesungguhnya bukan di luar sana. Ia ada di dalam pikiran. Dan jika aku ingin merebut kembali kendali terakhir yang masih kumiliki, aku harus belajar menghadapi luka ini, bukan dengan emosi, tetapi dengan nalar yang tenang. Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan manusia. Saat terluka, kita bereaksi terlalu cepat. Reaksi itu terasa alami, hampir otomatis. Seolah-olah tubuh dan pikiran sudah sepakat bahwa setiap rasa sakit harus segera dibalas dengan sesuatu kata-kata, pembelaan, kemarahan, atau penarikan diri yang dingin. Kita jarang mempertanyakan reaksi ini. Kita menganggapnya wajar. Pokemon sering kita sebut sebagai kejujuran. Namun setelah luka batin di babak sebelumnya mulai terlihat jelas, aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Bukan peristiwa yang terus melukaiku, melainkan reaksiku terhadapnya. Aku bisa menerima kenyataan bahwa hidup tidak adil. Aku bisa menerima bahwa dunia tidak peduli pada rasa sakitku. Tetapi rasa kebiasaan lama yang masih mengikatku. Kebutuhan untuk segera merespons. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyentuh egoku, pikiranku langsung menyiapkan jawaban. Ketika aku merasa diremehkan, tubuhku menegang. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, emosiku naik. Seolah-olah realitas telah melakukan kesalahan pribadi terhadapku. Semua ini terjadi begitu cepat, hingga aku jarang menyadarinya sebagai pilihan. Ia terasa seperti refleks, namun stoikisme tidak pernah menganggap reaksi sebagai sesuatu yang suci. Justru, sebaliknya, para stoa melihat reaksi impulsif sebagai celah tempat, di mana kebebasan batin bocor tanpa kita sadari. Epictetus pernah mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang hal-hal itu. Dulu kalimat itu terasa teoritis. Kini, ia terasa seperti tuduhan yang akurat. Aku mulai memperhatikan satu pola sederhana. Setiap kali aku bereaksi cepat, aku hampir selalu menyesalinya. Entah karena kata-kataku terlalu tajam, atau sikapku terlalu defensif, atau diamku terlalu penuh amarah. Reaksi cepat jarang membawa kejelasan. Ia hanya memindahkan luka dari dalam keluar. Di dunia modern, reaksi bahkan menjadi semacam mata uang sosial. Siapa yang paling cepat merespons, dianggap paling peduli. Siapa yang paling keras dianggap paling kuat. Siapa yang paling emosional dianggap paling jujur. Namun kejujuran tanpa kendali, bukanlah kebajikan. Ia hanyalah emosi yang dilepaskan tanpa tanggung jawab. Aku pernah membela diri dengan alasan yang terdengar masuk akal. Jika aku tidak bereaksi, orang akan menginjakku. Jika aku diam, mereka akan menganggapku lemah. Jika aku tidak meluapkan ini sekarang, aku akan hancur. Semua alasan itu terdengar rasional sampai aku melihat hasilnya. Setiap reaksi impulsif memberiku kepuasan singkat, lalu meninggalkan kekacauan yang lebih besar. Hubungan menjadi tegang, pikiran menjadi gelisah. Harga diri justru semakin rapuh, karena aku menyerahkan kendali pada situasi eksternal. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, jika reaksiku selalu bisa dipancing oleh orang lain, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Jawabannya tidak menyenangkan. Aku bukan sedang hidup dengan bebas. Aku sedang hidup dalam mode reaktif. Setiap kata orang lain bisa menggerakkan emosiku. Setiap kejadian tak terduga bisa menentukan suasana batinku.
Itu bukan kekuatan, it's a yang tersemar. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia seringkali terseret oleh dorongan sesaat, lalu menyebutnya takdir. Padahal yang terjadi hanyalah kurangnya jeda antara rangsangan dan respons. Jeda, itulah kata yang mulai mengubah segalanya. Bukan perubahan besar, bukan transformasi dramatis. Hanya jeda kecil beberapa detik di mana aku tidak langsung bereaksi. Saat ada dorongan untuk membalas, aku menahan napas. Saat ada keinginan untuk membela diri, aku diam sejenak. Saat emosiku naik, aku menunggu sampai ia turun sedikit. Awalnya terasa seperti menelan api, tidak nyaman. Ada bagian dalam diriku yang merasa tercekik, seolah-olah menahan reaksi berarti menindas diri sendiri. Namun perlahan, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kuduga. Emosi selalu ingin dilepaskan segera, tetapi tidak pernah tahan di uji waktu. Jika aku menunggu, bahkan hanya sebentar, intensitasnya berkurang. Kemarahan yang terasa mutlak mulai terlihat berlebihan. Kata-kata yang ingin kuucapkan terdengar tidak sepenting sebelumnya. Aku tidak menjadi pasif. Aku menjadi lebih selektif. Aku mulai menyadari bahwa tidak semua reaksi perlu dilepaskan. Tidak, semua perasaan perlu diumumkan. Tidak semua ketidaknyamanan perlu dilawan. Sebagian besar konflik tidak membesar karena masalahnya besar, tetapi karena reaksinya tidak terkendali. Di titik ini, Stoikisme menunjukkan wajahnya yang paling praktis. Ia tidak berkata, "Jangan marah, itu mustahil." Ia berkata, "Jangan biarkan kemarahan memegang kemudi. Aku masih merasa marah, masih kecewa, masih terluka. Namun aku mulai memisahkan merasakan dari bertindak. Ini bukan hal kecil." Kebebasan batin mulai terasa nyata, karena untuk pertama kalinya, aku tidak langsung dikendalikan oleh dorongan pertama. Aku mulai memilih, dan memilih selalu lebih bermartabat daripada bereaksi. Aku juga mulai melihat orang-orang di sekitarku dengan cara yang berbeda. Mereka yang sering meledak, ternyata selalu kelelahan. Mereka yang selalu membela diri, ternyata hidup dalam ketakutan akan penilaian. Dan mereka yang tenang, bukan berarti tidak peduli, mereka hanya tidak menyerahkan kendali begitu saja. Aku berhenti menjelaskan diriku kepada semua orang. Berhenti merasa wajib meluruskan setiap kesalahpahaman. Berhenti membuktikan bahwa aku benar, bukan karena aku selalu salah, tetapi karena aku mulai menghargai ketenangan lebih dari kemenangan kecil dalam perdebatan. Ada satu pelajaran yang terasa pahit, namun membebaskan. Tidak bereaksi seringkali lebih kuat daripada bereaksi dengan sempurna. Dunia tidak berubah karena aku lebih tenang. Orang-orang tidak tiba-tiba menjadi lebih adil. Keadaan tetap tidak pasti. Namun, satu hal berubah secara mendasar. Aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri setiap kali sesuatu terjadi. Bab ini bukan tentang menjadi dingin tanpa perasaan. Ia tentang berhenti hidup dalam keadaan siaga emosional terus-menerus. Reaksi impulsif pernah menjadi caraku bertahan. Kini aku melihatnya sebagai kebiasaan lama yang tidak lagi melayaniku. Don di Senala. Titik balik itu mulai terasa, bukan sebagai kemenangan besar, melainkan sebagai kendali kecil yang direbut kembali. Kendali atas jeda, kendali atas respons, kendali atas diriku sendiri. Tidak ada tepuk tangan saat seseorang mulai mengendalikan dirinya sendiri. Tidak ada pengakuan publik ketika seseorang memilih diam, alih-alih bereaksi. Tidak ada penghargaan ketika seseorang menahan amarahnya, menelan egonya, dan berjalan pulang dengan pikiran yang masih gelisah tapi terkendali. Disiplin batin selalu bekerja di tempat yang sepi. Setelah aku belajar menahan reaksi impulsif, aku sempat berpikir bahwa bagian tersulit telah lewat. Aku keliru. Menahan reaksi hanyalah pintu masuk. Yang menunggu di dalam adalah pekerjaan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih menuntut konsistensi. Karena satu kali menahan diri tidak mengubah siapapun. Yang mengubah manusia adalah kebiasaan yang dilakukan saat tidak ada yang melihat. Hari-hariku tidak tiba-tiba menjadi damai. Pikiran negatif masih datang. Emosi masih muncul. Dorongan lama masih mengetuk. Perbedaannya hanya satu. Aku tidak lagi terkejut oleh kehadiran mereka. Aku berhenti berharap suatu hari akan bangun tanpa pikiran kacau. Itu bukan tujuan stoik. Tujuannya adalah tidak diperintah oleh kekacauan itu. Setiap pagi, sebelum dunia masuk, melalui layar dan suara, aku meluangkan waktu untuk diam. Tidak lama, tidak ritualistik, hanya beberapa menit untuk mengingat satu hal sederhana. Hari ini akan membawa hal-hal yang tidak aku inginkan, dan itu normal. Marcus Aurelius memulai hari-harinya dengan membayangkan keburukan yang mungkin ia hadapi, orang yang kasar, tidak adil, egois, bukan untuk menjadi sinis, tetapi untuk tidak terkejut. Aku mulai melakukan hal yang sama. Dengan caraku sendiri,
Aku mengingatkan diri. Hari ini mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan tidak satupun dari itu adalah serangan pribadi. Latihan ini tidak membuatku pesimis. Ia membuatku siap, karena sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari kejadian buruk, melainkan dari keterkejutan emosional saat kejadian itu muncul. Disiplin batin bukan tentang menghilangkan emosi. Ia tentang menata ulang hubungan dengan emosi. Aku mulai memperlakukan pikiranku seperti tamu. Tidak semua tamu harus dilayani, tidak semua harus diusir. Sebagian cukup disadari keberadaannya, lalu dibiarkan pergi. Saat pikiran menyalahkan diri datang, aku tidak lagi melawannya dengan kemarahan. Aku bertanya, apakah pikiran ini membantuku bertindak lebih baik hari ini? Jika tidak, aku tidak memberinya panggung. Ini terdengar sederhana. Dalam praktiknya, ini melelahkan, karena pikiran akan terus mencoba mengambil alih, terutama saat kita lelah, lapar, atau sendirian. Dan disitulah disiplin diuji bukan di saat kuat, tetapi di saat rapuh. Aku belajar satu pelajaran penting yang jarang dibicarakan. Kebanyakan, kegagalan batin terjadi bukan karena emosi besar, tetapi karena kelelahan kecil yang menumpuk, kurang tidur, terlalu banyak rangsangan, terlalu sedikit jeda. Lalu kita heran mengapa kita mudah tersulut. Stoikisme modern bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal merawat kondisi yang memungkinkan pikiran tetap jernih. Aku mulai menjaga hal-hal dasar, tanpa dramatisasi, tidur yang cukup, makan secukupnya, mengurangi paparan hal-hal yang tidak perlu, bukan untuk menjadi sempurna. Tetapi karena aku menyadari bahwa pikiran yang lelah jarang membuat keputusan yang bermartabat, disiplin batin juga. Berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua hari akan terasa sama. Ada hari-hari di mana menahan diri terasa mudah. Di mana semuanya terasa berat. Stoikisme tidak menuntut konsistensi perasaan. Ia menuntut konsistensi nilai. Pada hari bake, aku bersyukur tanpa euforia. Pada hari buruk, aku bertahan tanpa drama. Aku berhenti mencari tanda-tanda bahwa aku sudah sembuh atau sudah kuat. Itu adalah jebakan ego yang baru. Yang kuperhatikan hanyalah satu hal. Apakah reaksiku hari ini sedikit lebih tertib dibanding kemarin? Jika ya, itu cukup. Aku juga belajar bahwa disiplin batin seringkali berarti kehilangan hal-hal tertentu. Kehilangan kesempatan untuk membalas. Kehilangan kepuasan. Membenarkan diri. Kehilangan ilusi bahwa semua orang harus mengerti posisiku. Namun kehilangan ini, anehnya memberi ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk bertindak tanpa tergesa. Seneca pernah menulis bahwa manusia paling menderita ketika ia menyerahkan dirinya pada opini orang lain. Aku mulai melihat kebenaran kalimat itu dalam keseharian. Semakin aku tidak bergantung pada reaksi orang lain, semakin stabil batinku. Semakin aku mengejar ketenangan internal, semakin sedikit aku membutuhkan pengakuan eksternal. Tidak ada yang berubah secara drastis di luar. Pekerjaan tetap menuntut. Orang-orang tetap tidak sempurna. Dunia tetap keras. Namun di dalam, ada sesuatu yang mulai mengendap. Bukan kebahagiaan yang menggebu. Bukan ketenangan yang euforia, melainkan keteguhan yang sederhana. Aku tidak lagi merasa harus menang setiap hari. Tidak lagi merasa harus terlihat kuat. Cukup menjadi stabil. Disiplin batin tidak membuatku istimewa. Ia membuatku cukup tenang untuk berpikir sebelum bertindak. Cukup sadar untuk mengenali batas kendali. Cukup jujur untuk menerima bahwa aku masih belajar. Bab ini mungkin tidak menarik bagi mereka yang mencari transformasi cepat. Tidak ada momen puncak, tidak ada kalimat heroik. Namun disinilah fondasi dibangun. Karena pada akhirnya, dunia tidak dikalahkan dengan ledakan emosi atau pernyataan besar. Ia dihadapi dengan ketekunan sunyi. Dan di dalam kesunyian itulah, kendali terakhir yang tidak bisa dirampas, siapapun mulai benar-benar menjadi milikku. Tidak ada momen tertentu yang bisa kutunjuk dan kusema. Disinilah aku berubah. Tidak ada hari ketika dunia tiba-tiba terasa lebih ramah. Atau hidup mendadak memberi tanda bahwa semua penderitaan sebelumnya ada gunanya. Jika aku jujur, dunia tetap berjalan seperti biasa, bahkan cenderung sama acuhnya seperti sebelumnya. Yang berubah bukanlah dunia. Yang berubah adalah posisiku di dalamnya. Aku masih menghadapi keterlambatan, kesalahpahaman, keputusan orang lain yang tidak bisa kupengaruhi. Masih ada hari-hari di mana rencana gagal, dan malam-malam di mana pikiran mencoba kembali ke kebiasaan lamanya. Namun sekarang, semua itu tidak lagi mengguncang fondasi batinku. Perubahan itu halus, hampir tidak terlihat, tetapi terasa jelas bagi orang yang menjalaninya. Aku mulai menyadari bahwa peristiwa yang dulu terasa besar, kini hanya terasa sebagai fakta. Tidak menyenangkan, ya, menghancurkan, tidak lagi.
Ada jarak yang semakin jelas antara apa yang terjadi dan siapa aku sebenarnya. Dulu, kegagalan terasa seperti identitas. Sekarang, ia hanya kejadian. Dulu, penolakan terasa seperti vonis. Sekarang, ia hanya informasi. Dulu, kritik terasa seperti serangan. Sekarang, ia hanya suara kadang berguna, kadang tidak. Ini bukan karena aku menjadi kebal. Aku masih bisa terluka. Namun luka itu tidak lagi menentukan seluruh arah hidupku. Stoikisme tidak membuat seseorang kebal terhadap rasa sakit. Ia membuat rasa sakit tidak lagi berkuasa. Aku mulai memperhatikan perubahan ini dalam hal-hal kecil. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, aku tidak lagi langsung bertanya, "Apa yang salah?" Dengan nada menyalahkan. Aku bertanya, "Apa langkah paling masuk akal berikutnya?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya besar, karena ia memindahkan fokus dari emosi ke tindakan, dari penilaian ke tanggung jawab. Aku juga berhenti berharap hari-hari akan terasa konsisten. Ada hari di mana aku merasa tenang. Ada hari di mana aku merasa gelisah. Perbedaannya sekarang, aku tidak lagi panik saat gelisah datang. Aku tahu itu akan berlalu. Banyak orang menderita bukan karena keadaan mereka buruk, tetapi karena mereka mengira keadaan buruk itu permanen. Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Tidak ada keadaan emosional yang abadi jika kita tidak terus memberinya makan. Aku berhenti memberi makan kecemasan dengan spekulasi. Berhenti memberi makan kemarahan dengan pengulangan cerita lama. Berhenti memberi makan rasa bersalah dengan hukuman batin yang berlebihan. Aku tidak menekan emosi itu. Aku hanya tidak lagi menjadikannya pusat perhatian. Dunia luar mulai terasa lebih kecil, bukan dalam arti meremehkan, tetapi dalam arti tidak lagi menguasai ruang batinku sepenuhnya. Ada satu hari yang sederhana, tetapi bagiku penting. Seorang rekan menyampaikan kritik yang dulu pasti akan membuatku defensif. Aku mendengarkan, aku tidak membalas, aku tidak membela diri. Aku hanya mencatat apa yang relevan dan membiarkan sisanya lewat. Setelah itu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada pertempuran di kepalaku. Tidak ada dialog internal yang panas, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Aku pul dengan pikiran yang relatif tenang. Disitulah aku tahu sesuatu telah bergeser. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kedamaian datang ketika kita berhenti, berharap dunia menyesuaikan diri dengan kita, dan mulai menyesuaikan diri dengan dunia secara rasional. Aku tidak langsung memahami kalimat itu dulu. Sekarang, aku merasakannya. Aku tidak lagi bangun pagi dengan harapan hari akan berjalan sesuai keinginanku. Aku bangun dengan kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang. Sejauh itu berada dalam kendaliku. Dan anehnya, kesiapan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena aku berhenti menambah beban. Dengan ekspektasi yang tidak realistis, aku juga mulai melihat orang lain dengan lebih jernih. Ketika seseorang bersikap kasar, aku tidak lagi langsung tersinggung. Aku bertanya dalam hati, masalah apa yang sedang ia hadapi? Bukan untuk membenarkan perilakunya, tetapi untuk tidak memikulnya sebagai milikku. Ini penting, karena orang hidup memanggul emosi orang lain tanpa sadar. Stoikisme mengajarkan batas yang sehat. Apa yang datang dari orang lain adalah tanggung jawab mereka. Bagaimana aku menanggapinya adalah tanggung jawabku. Batas ini tidak membuatku dingin. Membuatku adil. Aku tetap peduli, tetap bertindak dengan sopan, tetap menjaga nilai. Namun aku tidak lagi mengorbankan ketenangan batin demi menyenangkan semua orang. Dunia tidak memberi penghargaan atas perubahan ini. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan, justru kadang ada kebingungan. Ada yang mengira aku menjadi jauh, yang mengira aku tidak lagi peduli. Aku tidak merasa perlu meluruskan semua itu. Karena aku tahu, ketenangan yang kutemukan bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dijalani. Ada satu kebenaran yang semakin jelas di bab ini. Keteguhan sejati tidak bersuara keras. Ia tidak menuntut perhatian, tidak mencari pengakuan, tidak membuktikan apapun. Ia hanya hadir, konsisten, dan stabil. Aku masih gagal dari waktu ke waktu. Masih ada hari di mana aku bereaksi lebih dari yang seharusnya. Namun perbedaannya sekarang, aku tidak tenggelam dalam kegagalan itu. Aku memperbaiki, lalu melanjutkan. Tanpa drama, tanpa hukuman batin yang panjang. Bab ini bukan tentang menjadi versi ideal dari diri sendiri. Ia tentang menjadi versi yang tidak lagi mudah runtuh. Dunia tetap tidak adil. Orang tetap tidak konsisten. Keadaan tetap berubah tanpa izin. Namun aku tidak lagi menunggu dunia berubah. Agar aku bisa berdiri dengan tenang. Aku berdiri dengan tenang meskipun dunia tidak berubah. Dan disitulah aku mulai memahami makna kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan
dari masalah, melainkan kebebasan dari dominasi masalah atas batin. Ada masa dalam hidup ketika kita ingin dimengerti. Kita ingin orang lain tahu alasan dibalik sikap kita. Kita ingin mereka melihat luka yang pernah kita tanggung, usaha yang telah kita lakukan, dan beban yang berhasil kita pikul tanpa banyak bicara. Keinginan itu manusiawi. Hampir semua orang melewatinya. Aku juga pernah berada di sana. Aku ingin orang lain memahami mengapa aku lebih diam. Mengapa aku tidak lagi cepat bereaksi? Mengapa aku tampak menjaga jarak? Aku ingin menjelaskan bahwa itu bukan ketidakpedulian, melainkan hasil dari proses panjang yang tidak mudah. Namun, perlahan, keinginan itu memudar, bukan karena aku menjadi apatis, melainkan karena aku menyadari sesuatu yang sederhana dan pahit. Pengakuan bukanlah kebutuhan bagi keteguhan yang sejati. Semakin aku menguat dari dalam, semakin kecil kebutuhanku untuk dilihat kuat dari luar. Dunia modern mendorong manusia untuk terus menampilkan diri, menjelaskan posisi, mengumumkan nilai, membela pilihan. Seolah-olah hidup tanpa penjelasan adalah hidup yang tidak sah. Stoikisme mengambil arah yang berlawanan. Ia berkata, hidupmu tidak perlu disetujui untuk menjadi benar. Aku mulai menjalani hari-hari tanpa dorongan untuk membuktikan apapun. Aku tetap melakukan hal yang kuanggap benar, meski tidak selalu dipahami. Aku tetap menahan diri, meski kadang disalahartikan sebagai kelemahan. Dan anehnya, semakin sedikit aku menjelaskan diriku, semakin ringan batinku. Ada kebebasan besar dalam tidak merasa perlu mengoreksi persepsi orang lain, karena persepsi mereka bukan wilayah kendaliku. Aku mulai melihat bahwa banyak konflik sosial bukan terjadi karena perbedaan nilai, tetapi karena kebutuhan untuk diakui. Dua orang bisa sepakat dalam substansi, tetapi tetap bertengkar karena masing-masing ingin divalidasi. Ketika kebutuhan itu dilepaskan, banyak ketegangan menguap dengan sendirinya. Ini tidak berarti aku menjadi pasif atau menyerah pada ketidakadilan. Aku tetap berbicara ketika memang perlu. Namun aku berbicara tanpa emosi berlebih, tanpa keinginan untuk menang, dan tanpa harapan akan tepuk tangan. Aku berbicara karena itu tepat, bukan karena aku ingin dianggap benar. Perubahan ini terasa paling jelas dalam hubungan dengan orang lain. Dulu, ketidaksepahaman terasa mengancam. Sekarang, ia hanya perbedaan sudut pandang. Dulu, kritik terasa personal. Sekarang, ia hanya informasi kadang berguna, kadang tidak. Aku tidak lagi mengukur diriku dari reaksi orang lain. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia akan selalu berbuat sesuai dengan pemahamannya sendiri, dan mengharapkan mereka bertindak berbeda adalah pemborosan energi. Aku mulai benar-benar menerima itu. Setiap orang hidup dengan luka, ketakutan, dan kepentingannya sendiri. Ketika seseorang bersikap keras atau meremehkan, itu lebih banyak bicara tentang dirinya daripada tentangku. Pemahaman ini tidak membuatku merasa lebih tinggi, ia membuatku lebih tenang. Aku berhenti menganggap diriku pusat dari segala sesuatu. Dunia tidak berputar di sekitarku. Dan itu justru melegakan. Keteguhan yang tidak membutuhkan pengakuan juga berarti kesiapan untuk berjalan sendirian dalam keputusan tertentu. Tidak semua pilihan hidup akan didukung. Tidak semua sikap akan dipahami. Dulu, kesepian dalam keputusan terasa berat. Sekarang, ia terasa sebagai konsekuensi yang wajar dari hidup dengan nilai. Stoikisme tidak menjanjikan kenyamanan sosial. Ia menjanjikan integritas batin. Aku mulai menghargai kesunyian yang datang bersama konsistensi. Tidak banyak yang tahu apa yang kupikirkan. Tidak banyak yang tahu perjuangan batinku. Dan itu tidak masalah, karena aku tahu. Ada hari-hari ketika sikapku disalahartikan sebagai dingin. Ada saat ketika aku dianggap tidak ambisius, tidak peduli, atau terlalu pasrah. Aku mendengarnya. Aku mencatatnya. Namun, aku tidak membiarkannya menggeser arah hidupku. Aku tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang berubah-ubah. Seneca pernah menulis bahwa orang yang paling menderita adalah mereka yang hidup menurut penilaian orang lain. Aku tidak ingin kembali ke sana. Keteguhan ini juga membuatku lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Aku tahu betapa mudahnya salah paham, betapa sedikit yang kita ketahui tentang pergulatan batin seseorang. Aku menjadi lebih lambat dalam menghakimi, lebih hemat dalam bereaksi, lebih selektif dalam berbicara. Bukan karena aku takut salah, tetapi karena aku tidak merasa perlu selalu benar. Ada kedewasaan tertentu dalam menerima bahwa hidup tidak selalu harus dibela dengan kata-kata. Bab ini bukan tentang kesempurnaan karakter. Aku masih bisa terganggu, masih bisa kecewa, masih bisa merasakan dorongan lama untuk menjelaskan diri. Namun dorongan itu tidak lagi memimpin. Aku memilih ketenangan daripada pembenaran, memilih konsistensi daripada pengakuan,
memilih integritas daripada kesepakatan semu. Dunia mungkin tidak mencatat perubahan ini. Tidak ada arsip, tidak ada penghargaan, namun itu tidak penting. Karena keteguhan sejati tidak membutuhkan saksi. Ia hanya membutuhkan satu hal, kesetiaan pada nilai yang telah dipilih dengan sadar, dan selama aku masih bisa menjaga itu, aku tahu bahwa kendali terakhir yang tidak bisa dirampas, siapapun masih berada di tanganku. Ada banyak definisi kebebasan yang ditawarkan dunia. Sebagian orang menyebut kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apapun yang diinginkan. Sebagian lain mengaitkannya dengan uang, status, atau posisi. Ada pula yang percaya bahwa kebebasan datang ketika tidak ada lagi tuntutan, teknon, atau masalah. Aku pernah mempercayai sebagian dari itu. Namun, setelah melalui semua yang telah kulalui, kehilangan kendali, menghadapi kekacauan, menahan reaksi, melatih disiplin batin, dan berdiri tanpa pengakuan aku, sampai pada satu kesimpulan yang sederhana. Namun tidak nyaman bagi banyak orang. Kebebasan sejati tidak datang dari luar. Ia tidak diberikan oleh dunia, tidak dijamin oleh keadaan, dan tidak bisa diamankan oleh pencapaian. Kebebasan sejati muncul ketika tidak ada lagi yang bisa memaksa batinmu tunduk tanpa persetujuanmu sendiri. Dunia masih bisa mengambil banyak hal dariku. Ia bisa mengambil kenyamanan, ia bisa mengambil kepastian, ia bahkan bisa mengambil orang-orang yang kucintai. Namun ada satu hal yang tidak lagi bisa ia sentuh, cara aku berdiri di hadapannya. Itulah kebebasan yang dimaksud para Stoa. Epictetus adalah seorang budak secara fisik, namun secara batin. Sementara banyak orang bebas secara fisik, tetapi hidup dalam perbudakan emosi, opini, dan ketakutan. Perbandingan ini dulu terasa ekstrem. Kini, ia terasa akurat. Aku melihatnya setiap hari. Orang-orang yang hidupnya tampak baik, tetapi pikirannya terus gelisah. Mereka takut kehilangan citra, takut salah langkah, takut tidak diakui. Mereka terlihat bebas, tetapi batinnya selalu siaga seperti tahanan yang menunggu vonis. Aku pernah berada di sana. Perbedaannya sekarang bukan karena hidupku lebih mudah. Perbedaannya karena aku tidak lagi menegosiasikan ketenanganku dengan dunia. Aku tidak menunggu kondisi ideal untuk merasa stabil. Aku tidak menunda kedewasaan sampai keadaan membaik. Aku menerima satu fakta yang keras, namun membebaskan. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya aman, adil, atau pasti. Dan justru karena itulah, aku berhenti menggantungkan kebebasan pada hal-hal tersebut. Kebebasan, bagiku sekarang berarti ini. Aku bisa merasa tidak nyaman tanpa panik. Aku bisa gagal tanpa kehilangan harga diri. Aku bisa ditolak tanpa runtuh. Aku bisa disalahpahami tanpa terbakar oleh kebutuhan untuk menjelaskan. Ini bukan sikap dingin, ini sikap sadar. Aku masih memiliki keinginan, masih punya tujuan, masih bekerja dan berusaha. Namun, aku tidak lagi memperlakukan hasil sebagai penentu nilai diriku. Hasil adalah bonus. Karakter adalah fondasi. Stoikisme tidak mengajarkan untuk berhenti menginginkan hidup yang baik. Ia mengajarkan untuk tidak bergantung padanya. Ada hari-hari di mana hidup berjalan lancar. Aku menikmatinya tanpa euforia. Ada hari-hari di mana hidup terasa berat. Aku menjalaninya tanpa drama. Keduanya tidak mengubah siapa aku. Di titik ini, aku menyadari bahwa kebebasan bukan tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang tidak diperbudak olehnya. Penderitaan tetap ada, kehilangan tetap mungkin, kegagalan tetap terjadi. Namun semuanya kini berada di tempat yang tepat, sebagai peristiwa, bukan sebagai penguasa batin. Aku tidak lagi bertanya, bagaimana caranya agar hidup tidak menyakitiku. Aku bertanya, bagaimana caranya agar aku tetap bertindak dengan kebajikan, apapun yang terjadi. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena ia mengembalikan kendali ke tempat yang semestinya. Dalam diriku sendiri, Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran kita. Aku tidak mengartikan ini sebagai ajakan untuk berpikir positif. Aku mengartikannya sebagai ajakan untuk berpikir jujur, proporsional, dan berakar pada kenyataan. Aku tidak menolak emosi. Aku tidak menekan rasa sakit. Aku hanya tidak menyerahkan kepemimpinan batin pada keduanya. Di dunia yang penuh tuntutan, opini, dan kebisingan, sikap ini sering disalahartikan. Ada yang menganggapnya pasrah. Ada yang menyebutnya dingin. Ada pula yang mengira ini bentuk kelelahan. Aku tidak sibuk meluruskan, karena kebebasan yang kutemukan tidak membutuhkan persetujuan. Ia tidak berisik, tidak demonstratif, tidak perlu dibela. Ia terasa saat aku bisa tidur dengan pikiran yang relatif tenang,
meski hari tidak berjalan sesuai rencana. Ia terasa saat aku bisa berkata cukup tanpa rasa bersalah. Ia terasa saat aku tidak lagi dikejar oleh kebutuhan untuk menjadi sesuatu di mata semua orang. Kebebasan ini tidak membuat hidup sadna. Ia membuat hidup layak dijalani dengan kepala tegak. Jika aku menoleh ke belakang, ke versi diriku di bab 1, yang panik saat kehilangan kendali, aku tidak merasa lebih unggul. Aku merasa lebih mengerti, karena semua orang memulai dari sana. Dari ilusi bahwa dunia harus bisa dikendalikan agar hidup terasa aman. Stoikisme tidak menertawakan ilusi itu. Ia membongkarnya, lalu menawarkan sesuatu yang lebih kokoh, bukan jaminan kebahagiaan, melainkan kemampuan untuk tetap utuh. Dan pada akhirnya, itulah satu-satunya kebebasan yang benar-benar aman. Bukan kebebasan untuk hidup tanpa masalah, melainkan kebebasan untuk tidak runtuh karenanya. Selama aku masih bisa memilih sikap dengan mengandalkan nalar dan kebajikan, selama aku masih bisa membedakan apa yang berada dalam kendaliku dan apa yang tidak, selama aku masih setia pada nilai yang kupilih dengan sadar, maka apapun yang terjadi di luar sana hanyalah latar. Hidup boleh keras, dunia boleh berubah, nasib boleh tidak ramah, namun batinku tidak lagi bisa dirampas, dan itu sudah cukup.